Hal ini setara dengan firman Rob kita, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Surat An-Nisa, ayat 69. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, yakni bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Mereka adalah orang yang rusak kehendaknya, mereka mengetahui kebenaran, namun berpindah darinya. Dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan menggandrungi kesesatan. Mereka tidak mendapat petunjuk kepada kebenaran. Hal itu dikuatkan dengan guna menunjukkan bahwa di sana ada dua jalan yang rusak, jalan kaum Yahudi dan jalan kaum Nasrani. Sesungguhnya jalan orang-orang yang beriman itu mencakup pengetahuan akan kebenaran dan pengamalannya, dan kaum Yahudi tidak memiliki amal, sedang kaum Nasrani tidak memiliki pengetahuan. Oleh karena itu, kemurkaan bagi kaum Yahudi dan kesesatan bagi kaum Nasrani. Karena orang yang mengetahui, tetapi tidak beramal, maka ia berhak mendapat kemurkaan, dan ini berbeda dengan orang yang tidak tahu. Kaum Nasrani menuju pada suatu perkara, yaitu mengikuti kebenaran, namun mereka tidak benar dalam melakukannya sebab tidak sesuai dengan ketentuannya sehingga mereka pun sesat. Baik Yahudi maupun Nasrani adalah sesat dan dimurkai. Sifat Yahudi yang paling spesifik ialah kemurkaan, sebagaimana Allah berfirman ihwal mereka, yaitu orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Surat Al-Maidah, ayat 60. Sifat Nasrani yang sangat spesifik ialah kesesatan, sebagaimana Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya, sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Surat Al-Maidah, ayat 77. Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah. Ihwal, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Beliau bersabda, yaitu kaum Yahudi. Dan bertanya ihwal, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Beliau bersabda, kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Demikian pula hadis yang diriwayatkan Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya dari Adi bin Hatim. Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah. Tentang orang-orang yang dimurkai, beliau bersabda, kaum Yahudi. Saya bertanya tentang orang-orang yang sesat, beliau bersabda, kaum Nasrani. Kesimpulan. Surat yang mulia ini, yang berjumlah 7 ayat, mencakup pujian kepada Allah, mengagungkan, dan memujanya dengan menuturkan nama-namanya yang indah dan melekat dengan sifat-sifatnya yang tinggi, dengan menuturkan hari akhirat, yaitu hari pembalasan, dengan membimbing hamba-hambanya dalam memohon dan merendahkan diri kepadanya serta membebaskan diri dari upaya dan kekuatan sendiri untuk menuju kepada pengikhlasan ibadah hanya untuknya, mengesahkan ketuhanannya yang maha suci lagi maha tinggi. Membersihkannya dari sekutu, bandingan, atau yang menyerupainya. Membimbing hamba dalam memohon hidayah kepadanya pada jalan yang lurus, yaitu dinul Islam, dan memohon kekokohan di atas din itu hingga sampai pada keberhasilan melintasi jembatan konkret pada hari kiamat yang akan mengantarkannya kepada surga naim dengan bertetanggakan para nabi, para syiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Surat Al-Fatihah pun mencakup ungkapan dorongan untuk beramal saleh agar mereka pada hari kiamat bersama orang saleh, mencakup ungkapan yang menakut-nakuti dan mengingatkan agar tidak menempuh jalan kebatilan agar mereka tidak dikumpulkan bersama pelaku kebatilan pada hari kiamat, yaitu mereka yang dimurkai dan yang sesat. Alangkah baiknya pemberian nikmat yang disandarkan kepada Allah dalam ayat, jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Alangkah baiknya pembuangan fa'il al-ghadab dalam firman Allah, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, walaupun pada hakikatnya dialah yang memurkai,
Sebagaimana Allah berfirman, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Surat Al-Kahfi, ayat 17. Dan Allah berfirman, barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberi petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Surat Al-Araf, ayat 186. Dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala sendirilah yang menunjukkan dan menyesatkan. Hal ini berbeda dengan pandangan kelompok Qadariyah dan orang-orang yang sepaham dengannya yang mengatakan bahwa hamba adalah orang-orang yang memilih jalan hidayah atau kesesatan dan mereka melakoninya. Kaum Qadariyah pun mensahihkan perbuatan bid'ahnya dengan ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih. Artinya ayat-ayat yang sulit dipahami maksudnya, dan meninggalkan ayat yang secara jelas menolak perbuatan mereka. Inilah kondisi orang-orang yang sesat dan salah jalan. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih, maka mereka adalah orang-orang yang telah dinamai Allah, maka waspadalah terhadap mereka. Maksudnya, orang-orang yang disifati Allah dalam firman-Nya, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Surat Ali Imran, ayat 7. Segala puji bagi Allah, di dalam Al-Quran itu tidak ada alasan bagi pembuat bid'ah. Karena Al-Quran datang untuk memisahkan kebenaran dari kebatilan dan membedakan antara hidayah dan kesesatan. Di dalamnya tidak terdapat kontradiksi dan ikhtilaf, karena ia berasal dari sisi Allah dan diturunkan dari Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Disunahkan kepada orang yang selesai membaca Al-Fatihah mengucapkan amin, yang berarti, Ya Allah, perkenankanlah, kabulkanlah. Yang benar ialah sunnah mengucapkannya itu bagi orang yang ada di luar sholat. Pengucapan itu menjadi sunnah muakkad bagi orang yang sholat, baik secara munfarid maupun berjamaah, baik sebagai imam maupun makmum, dan dalam berbagai kondisi. Hal itu berdasarkan hadis dalam Sahihain, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, apabila imam membaca amin, maka ucapkanlah, amin. Barang siapa yang aminnya bertepatan dengan amin para malaikat, maka dosa-dosa yang telah dilakukannya akan diampuni. Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu mengucapkan amin dalam sholat, sementara itu di langit para malaikat pun membaca amin, lalu amin yang satu bertepatan dengan yang lain, maka diampunilah dosa yang telah dilakukan oleh orang yang aminnya bertepatan dengan para malaikat. Muslim. Dari Anas dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, saya diberi amin yang dibaca dalam sholat dan berdoa. Ia tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku kecuali apa yang dilakukan Musa, yaitu Musa berdoa dan Harun mengaminkan, lalu mereka mengakhiri doa dengan amin. Sesungguhnya Allah akan memperkenankannya untukmu. Oleh karena itu, sebagian ulama memperdebatkan ayat yang mulia, apakah ia menunjukkan, amin-nya Harun. Ayat itu ialah, Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Surat Yunus, ayat 88-89. Doa tersebut menceritakan ihwal Musa saja.
Dari redaksi doa ada tanda yang menunjukkan bahwa Harun mengaminkannya sehingga, amin, itu menempati kedudukan doa, sebab Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan doa kamu berdua. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang mengaminkan doa, seolah-olah dia mengucapkan doa. Oleh karena itu, lahirlah pendapat orang bahwa makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, karena mengaminkannya itu sekedudukan dengan membacanya. Ayat ini pun digunakan oleh sebagian orang untuk menunjukkan bahwa makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah dalam sholat jahar. Wallahu alam, artinya hanya Allah yang tahu. Surat kedua, Al-Baqarah, surat Madaniyah ada 286 ayat. Ia merupakan surat pertama yang diturunkan di Madinah, setelah surat Al-Mutaffifin sebagai surat terakhir yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Keutamaan surat Al-Baqarah. Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Nasai meriwayatkan dari hadis Sahal bin Abi Syalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kamu menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Menurut Tirmidzi, hadis ini hasan dan sahih. Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Abdul Hamid bin Ja'far dengan sanadnya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah mengirim utusan dalam jumlah tertentu. Beliau memeriksa seluruhnya, lalu memeriksa satu demi satu, apakah ada Al-Quran yang dibawanya. Beliau menghampiri orang yang paling muda usianya seraya bersabda, Hai Fulan, apa yang kamu bawa? Dia menjawab, aku membawa anu dan anu serta surat Al-Baqarah. Nabi bersabda, kamu membawa surah Al-Baqarah? Dia menjawab, benar. Nabi bersabda, pergilah, dan kamu sebagai pemimpin utusan. Orang yang paling terpandang di antara utusan itu berkata, tiada yang menghalangiku untuk mempelajari surat Al-Baqarah kecuali kekhawatiranku kalau aku tidak dapat mengamalkannya. Maka Rasulullah bersabda, pelajarilah dan bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran bagi orang yang mempelajari, membaca, dan mengamalkannya adalah seperti kantong yang berisi kasturi. Ia akan menyebarkan wanginya pada setiap tempat. Adapun orang yang mempelajarinya, lalu dia tidur sedang Al-Quran dalam benaknya, adalah seperti kantong yang diikat karena di dalamnya ada kasturi. Ini hadis hasan. Al-Bukhari meriwayatkan dari Usaid bin Hadir dia berkata, pada suatu malam, tatkala dia membaca surah Al-Baqarah, sementara kudanya ditambatkan di dekatnya, tiba-tiba kuda itu berputar-putar. Ketika Usaid diam, kuda pun diam. Lalu dia membaca lagi, maka kuda pun berputar-putar kembali. Usaid diam, kuda pun diam. Asid membaca, maka kuda pun berputar-putar. Kemudian Usaid mendekatinya karena putranya yaitu Yahya, ada di dekat kuda. Dia mengkhawatirkan anaknya akan diterjang kuda. Setelah dia mengambil anaknya, dia menengadahkan kepalanya ke langit hingga dia melihat sesuatu. Tatkala pagi tiba, dia menceritakan hal itu kepada Nabi. Maka beliau bersabda, Hai putra Hadir, bacalah terus. Usaid berkata, Wahai Rasulullah, aku kasihan kepada Yahya. Kuda itu dekat dengannya. Aku pun berhenti membaca lalu menuju Yahya. Kemudian aku menengadahkan kepala ke langit. Tiba-tiba di sana ada sesuatu seperti bayangan yang mirip dengan beberapa lampu. Kemudian aku pergi hingga aku tak dapat melihatnya. Nabi bersabda, apakah kamu tahu, apa itu? Usaid menjawab, tidak. Nabi bersabda, itu adalah para malaikat yang mendekati suaramu. Seandainya kamu terus membacanya, niscaya pada pagi hari manusia dapat melihat bayangan itu tanpa terhalang. Sebagian ulama mengatakan bahwa surah Al-Baqarah meliputi 1000 cerita, 1000 perintah, dan 1000 larangan. Keterangan ihwal fadilah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dalam Sahihain ditegaskan bahwa Rasulullah
Membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran dalam satu rakaat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Bacalah Az-Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena kedua surat itu akan datang pada hari kiamat seolah-olah dua tumpuk awan, atau dua bentuk payung yang menaungi, atau dua kelompok burung yang mengembangkan sayapnya. Keduanya akan berdalih untuk pembacanya pada hari kiamat. Kemudian beliau bersabda, bacalah Al-Baqarah, karena membacanya mendatangkan berkah dan tidak membacanya berarti kerugian, dan tukang-tukang sihir tidak akan sanggup mengganggu pembacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Turunnya surat Al-Baqarah. Seluruh surat Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Ia merupakan surat yang pertama kali diturunkan di Madinah. Akan tetapi, ada pendapat yang mengatakan bahwa ayat, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, surat Al-Baqarah, ayat 281. Diturunkan terakhir dari surat itu. Ayat riba pun termasuk yang terakhir diturunkan. Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Zubair, dan Zaid bin Sabit berkata bahwa surah Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh para imam, ulama, dan mufasir yang tidak sedikit. Mengenai hal itu tidak ada ikhtilaf, perbedaan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Tafsir. Para mufasir berbeda pandangan dalam menafsirkan Alif Lam Mim dan ayat-ayat pembuka surat lainnya. 1. Ada yang berpendapat bahwa ayat demikian termasuk ayat mutasyabih dan hanya Allah sendirilah yang mengetahui dan Dia lebih mengetahui maksudnya. 2. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ayat itu termasuk nama-nama Allah Ta'ala. 3. Ada pula penafsir yang mengatakan bahwa ayat yang demikian memiliki makna. Allah tidak menurunkannya secara main-main dan senda gurau. Ini berbeda dengan orang dungu yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang merupakan ibadah, namun ia sama sekali tidak bermakna. Pendapat ini salah. Jadi, ayat-ayat pembuka surat pun tentu saja memiliki makna. Seandainya kita terpelihara dari berbuat kesalahan, niscaya kita akan mengungkapkan maknanya. Karena tidak terpelihara, maka kami hanya berhenti sambil membaca, kami beriman kepadanya. Semuanya adalah dari sisi Tuhan kami. Adapun hikmah dari penyajian huruf-huruf tersebut menurut para ulama ialah 4. Untuk memperingatkan kaum musyrik sehingga mereka mendengar firman Allah. Pandangan ini lemah sekali karena huruf-huruf yang terpotong-potong itu tidak ada pada setiap surat. Di samping itu, surat ini adalah surat Al-Baqarah dan surat berikutnya adalah Ali Imran. Kedua surat ini diturunkan di Madinah, dan di sana tidak ada kaum musyrik. 5. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa ayat yang berupa huruf itu merupakan bukti kemukjizatan Al-Quran dan bahwa makhluk itu tidak akan mampu menentangnya. Pendapat ini dipegang oleh sejumlah pengkaji, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alasan mereka ialah bahwa penyajian seluruh huruf yang terpotong-potong yang terdapat dalam Al-Quran itu diikuti oleh penuturan tentang Al-Quran dan penurunannya dari Rob semesta alam. Contohnya, Alif Lam Mim. Inilah kitab, Ha-Mim demi kitab yang terang, Alif Lam Mim, Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Dia telah menurunkan Alkitab kepadamu, dan Alif Lam Ra, kitab yang telah kami turunkan kepadamu. Kitab, Al-Quran, ini tiada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat kedua. Za'alika berarti, ini. Hal demikian banyak terjadi dalam bahasa Arab. Al-Quran, sebagai penjelas satu-satunya bagi bahasa Arab, tampil dengan uslub, ini. Allah Ta'ala berfirman, yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara ini. Surat Al-Baqarah, ayat 68.
Allah Ta'ala berfirman, inilah hukum Allah, Dia memutuskan perkara di antara kamu. Dan Allah berfirman, inilah Allah sebagai Tuhanmu. Jika Alkitab ditafsirkan sebagai Taurat dan Injil, maka penafsiran ini jauh sekali dari kebenaran dan sebagai pemberlakuan sesuatu yang tidak diketahui oleh penafsir. Yang benar ialah Alkitab ditafsirkan sebagai Al-Quran. Tidak ada keraguan padanya, yakni tiada kebimbangan di dalamnya. Ada pula ulama yang membaca Da'alikal Kitab la Raiba. Diwakafkan di sini, kemudian membaca fihi hudal lil muttaqin. Akan tetapi, wakaf yang lebih utama ialah pada la raiba fihi, kemudian dilanjutkan membaca hudal lil muttaqin. Hal itu karena memandang hudal sebagai sifat Alkitab yang menyatukan. Dan pandangan demikian lebih baik daripada memandang keberadaan kitab yang di dalamnya ada petunjuk, yang bisa bermakna bahwa di dalam Al-Quran itu ada petunjuk dan ada juga hal lainnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yakni sebagai cahaya bagi orang-orang yang bertakwa, yakni bagi orang-orang mukmin yang memelihara dirinya dari menyekutukan Allah, mengesahkannya, beramal dengan menaati-Nya, takut terhadap azab-Nya, mengharapkan rahmat-Nya, dan menjaga diri dari hal-hal yang diharamkannya. Makna ini sejalan dengan makna ayat yang sesudahnya, yaitu ayat yang mengandung sifat-sifat orang yang beriman dan bertakwa yang disifati Allah dengan firman-Nya. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian rejeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Yaitu, mereka yang beriman kepada yang gaib. Iman ialah membenarkan dengan ucapan, perbuatan, dan keyakinan, akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Keimanan yang memiliki sifat seperti itu akan melahirkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka seorang mukmin yang memiliki rasa takut kepada Allah tidak akan melakukan suatu perbuatan, meyakini suatu kepercayaan, atau mengatakan suatu ucapan yang menyalahi perintah Allah. Beriman kepada yang gaib berarti kamu meyakini sesuatu yang tidak kamu lihat. Keimananmu itu berarti membenarkan, bahkan sangat membenarkan apa yang menyampaikannya kepadamu. Menurut pengertian syara, iman kepada yang gaib berarti iman kepada Allah Ta'ala, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir yang baik dan yang buruk, hari bangkit sesudah mati, surga, dan neraka. Semua itu adalah hal gaib. Yang mendirikan sholat. Asal makna sholat adalah berdoa. Kemudian istilah itu digunakan dalam syara, sebagai ibadah yang memiliki gerakan ruku, sujud, dan perbuatan tertentu lainnya, dilakukan dalam waktu tertentu, dengan syarat-syarat yang sudah dimaklumi, dan sifat serta jenis sholat yang sudah terkenal dan diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Mendirikan sholat berarti memelihara pelaksanaannya dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan, membaguskan wudhu, menyempurnakan berdiri, ruku, i'tidal, sujud, bacaan Al-Quran, tasyahud, dan sholawat kepada Nabi. Dalam sholat itulah yang dimaksud dengan mendirikan sholat. Yaitu, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, ayat ketiga. Dan yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nafkah berarti suami membelanjai keluarganya. Pengertian ini digunakan sebelum turun ayat tentang zakat. Yang dimaksud nafkah di sini ialah sedekah dan zakat. Orang yang diprioritaskan untuk menerima nafkah ialah karib kerabat, keluarga, budak sahaya, kemudian orang lain. Tentu saja nafkah itu ditujukan karena Allah dan sebagai ketaatan kepadanya, bukan karena mengharapkan imbalan dari makhluk atau karena takut terhadap hukuman mereka, namun karena mengharap pahala dan keridhaan Allah, karena takut atas kemurkaan dan hukuman Allah yang esa dan tiada sekutu baginya. Setiap nafkah, baik itu sunnah maupun wajib, dikategorikan ke dalam firman Allah,
dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, dalam Sahihain ditegaskan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, Islam didirikan di atas 5 sendi, bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji. Bukhari dan Muslim. Insya Allah, pembicaraan secara rinci mengenai zakat akan dikemukakan kemudian. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab, Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, ayat 4. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung, ayat 5. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab, Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu, yakni orang-orang yang membenarkan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu. Maksudnya, mereka membenarkan Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf-suhuf lainnya yang dibawa oleh para rasul sebelum kamu. Mereka tidak membeda-bedakan antara para rasul itu dan tidak mengingkari apa yang mereka bawa itu dari Tuhan. Dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Yakin merupakan antonim dari ragu. Keyakinan mereka tidak ternodai oleh keraguan sekecil apapun kepada hari akhirat, berupa hari berbangkit dari kubur, kiamat, surga, neraka, perhitungan, dan penimbangan amal. Disebut akhirat karena ia berada setelah dunia. Mereka itulah orang-orang yang beriman secara keseluruhan, baik orang Arab maupun ahli kitab yang beriman kepada Rasulullah. Setiap orang, baik ia manusia maupun jin, yang beriman hingga hari kiamat kepada Rasulullah, membenarkannya, meyakini kebenaran konsep tentang sifat-sifat kaum mukmin yang terkandung dalam ayat-ayat terdahulu, mereka itu berada di atas petunjuk dari Tuhannya, yakni di atas cahaya, penjelasan, dan penglihatan yang jelas dari Allah Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yakni berhasil mendapatkan apa yang mereka pinta dari Allah melalui berbagai amal dan keimanan kepada Allah, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, yaitu keberuntungan mendapat pahala, masuk ke dalam surga, dan selamat dari hukuman dan azab yang disediakan Allah untuk musuh-musuhnya. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman, ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni orang-orang yang menutupi dan menyembunyikan kebenaran serta kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Allah mengetahui bahwa di antara mereka akan ada orang yang mengingkarinya tatkala ayat-ayat itu diturunkan kepada mereka. Kemudian kekafiran itu ditakdirkan dan ditetapkan atas mereka. Maka mereka tidak akan beriman, apakah kamu, hai Muhammad, memberi peringatan kepada mereka atau kamu tidak memberinya? Mereka itu menyukai kekafiran daripada keimanan, dan mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa penjelasan-penjelasan dari Tuhannya. Seolah-olah ayat ini suatu hiburan dan kegembiraan bagi Rasulullah, karena beliau berambisi agar seluruh manusia itu beriman dan mengikutinya di atas petunjuk. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu kepadanya bahwa tidak akan beriman kecuali orang yang sudah ada dalam pengetahuan Allah bahwa dia akan beriman kepada Rasulullah. Untuk mereka pun telah ditetapkan kebahagiaan dan kebaikan, serta tidak akan tersesat kecuali orang-orang yang telah ada dalam pengetahuannya bahwa mereka akan kafir dan telah didahului ketetapan dari Allah bahwa mereka akan sengsara. Nauzubillah. Maka janganlah dirimu merasakan sesal atas mereka, sampaikanlah risalah kepada mereka. Karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedang kamilah yang akan menghisap amalan mereka. Surat Ar-Ra'd, ayat 40. Dan, sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah adalah pemelihara segala sesuatu. Surat Hud, ayat 12. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, serta penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat,
ayat 7. Berkaitan dengan ayat ini Qatadah berkata, setan menguasai mereka sebab mereka menaatinya. Maka Allah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup sehingga tidak dapat melihat, mendengar, memahami, dan berpikir. Hal itu dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hatinya. Surat Asy-Syaff, ayat 5. Dan firman Allah, dan begitu pula, kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, Al-Quran, pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang hebat. Surat Al-An'am, ayat 110. Ayat-ayat Al-Quran yang senada dengan hal itu sangat banyak. Ayat itu mengandung indikator bahwa Allah Ta'ala mengunci mati hati mereka, dan disekat antara mereka dan hidayah sebagai balasan yang setimpal karena mereka terus-menerus berada dalam kebatilan dan meninggalkan kebenaran. Inilah keadilan dari Allah Ta'ala. Dalam hadis dikatakan, "Wahai Zat yang membolak-balik kalbu, teguhkanlah hati kami pada agamamu." At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka timbullah noda hitam dalam kalbunya. Apabila dia bertobat, menarik diri dari dosa itu, dan mencari ridha Allah, maka hatinya menjadi jernih. Jika dosanya bertambah, maka bertambah pula nodanya hingga memenuhi kalbunya. Itulah yang disebut penutup, rona, dalam firman Allah Ta'ala, sekali-kali tidak, demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Surat Al-Mutaffifin, ayat 14. Demikianlah, dalam ayat-ayat permulaan Allah menuturkan kondisi kaum mukmin. Kemudian dalam dua ayat berikutnya, dia menuturkan kondisi kaum kafir. Kemudian Allah mulai menjelaskan kondisi kaum munafik yang memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Tatkala persoalan mereka itu kurang jelas bagi mayoritas manusia, maka Allah menuturkan secara panjang lebar aneka sifat yang dikategorikan sebagai kemunafikan. Allah berfirman, "Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman." Ayat 8, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Ayat 9. Nifak artinya, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Nifak terdiri atas dua jenis. Pertama, nifak keyakinan, yaitu mengekalkan pelakunya di dalam neraka untuk selamanya. Kedua, nifak perbuatan. Ia termasuk dosa yang sangat besar. Sifat-sifat kaum munafik terdapat dalam surat-surat yang diturunkan di Madinah, karena di Mekah tidak ada kemunafikan. Sebaliknya, di antara manusia ada orang yang menonjolkan kekafiran karena kebencian, padahal hati kecilnya beriman. Tatkala Nabi hijrah ke Madinah, di sana terdapat kaum Ansyar yang terdiri atas kabilah Aus dan Khazraj yang pada masa jahiliyah mereka menyembah berhala seperti yang dilakukan kaum musyrik Arab. Terdapat juga kaum Yahudi dari kalangan ahli kitab yang masih mengikuti pola hidup para pendahulunya, dan mereka terdiri atas 3 kabilah. 1. Bani Kainuka, yang merupakan sekutu kaum Khazraj. 2. Bani Nadir, dan 3. Bani Quraisyah sekutu kaum Aus. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, maka masuk Islamlah orang-orang tertentu dari kaum Ansyar, baik dari kabilah Aus maupun Khazraj, namun sedikit sekali kaum Yahudi yang masuk Islam. Di antara mereka yang masuk Islam adalah Abdullah bin Salam. Pada saat itu belum ada kemunafikan, sebab kaum mukmin belum lagi memiliki nyali yang ditakuti pihak lain, bahkan Nabi berdamai dengan kaum Yahudi dan dengan beberapa kabilah setempat yang ada di seputar Madinah. Setelah terjadi peristiwa Badar al-Uzma, hebat, dan Allah menampakkan kalimahnya serta memuliakan Islam dan pemeluknya,
Maka masuk Islamlah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dahulunya sebagai penguasa Madinah, berasal dari kabilah Khazraj. Ia adalah pemimpin kabilah Aus dan Khazraj pada masa jahiliyah yang dahulunya mereka pernah akan menjadikannya sebagai raja mereka. Akan tetapi, datanglah kepada mereka kebaikan, lalu mereka masuk Islam sehingga hasrat mereka terlupakan. Dalam diri Ubay tersimpan dendam terhadap Islam dan pengikutnya. Setelah kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar, Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, ini adalah perkara yang unggul. Maka dia pura-pura masuk Islam bersama beberapa golongan yang mengikuti jejak dan pola hidupnya serta beberapa orang ahli kitab. Dari kejadian itu, timbullah kemunafikan pada penduduk Madinah dan yang ada di sekitarnya. Sedangkan kaum muhajirin tidak ada seorang pun yang munafik, sebab mereka berhijrah bukan karena dipaksa oleh kaumnya, namun karena pilihannya sendiri. Dia meninggalkan harta, anak, dan lahannya karena mengharapkan apa yang ada pada sisi Allah di negeri akhirat. Jadi, kaum munafik berasal dari kabilah Aus, Khazraj, dan Yahudi. Oleh karena itu, Allah mengingatkan supaya kaum mukmin tidak tertipu oleh penampilan kaum munafik yang akan menimbulkan kerusakan yang luas lantaran keyakinan keimanannya, sedang hakikatnya mereka adalah kafir. Maka di antara hal yang diperingatkan ialah hendaknya kaum munafik dianggap secara pasti sebagai orang-orang yang jahat, dan ini adalah lebih baik. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya. Surat Al-Munafikun, ayat 1. Yakni, mereka mengatakan hal itu hanya di bibir saja. Pada akhir ayat itu, Allah mendustakan mereka dengan firman-Nya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta, dan dengan firman Allah, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Juga firman Allah, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Maksudnya, karena bodoh, mereka menduga bahwa mereka telah berhasil menipu Allah dengan ucapan, kami beriman, dan menyangka ucapan itu berguna bagi mereka pada sisi Allah, bahwa ucapan itu disebarkannya kepada Allah sebagaimana ia disebarkan kepada kaum mukmin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ingatlah, hari, ketika, mereka semua dibangkitkan Allah. Lalu mereka bersumpah kepadanya, bahwa mereka bukan orang munafik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. Surat Al-Mujadilah, ayat 18. Oleh karena itu, Allah membalas keyakinan mereka dengan firman-Nya, dan tidaklah mereka menipu melainkan pada dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Artinya, jika dalam kehidupan dunia ini orang munafik menipu kaum mukmin, berarti dia menipu diri sendiri, karena perbuatan itu tampak jelas bagi diri mereka, perbuatan itu memberikan kematian pada diri, meminuminya dengan gelas kejahatan diri, dan dialah yang menjerumuskan diri pada kancah kebinasaannya, yang menjejali diri dengan gelas azab, dan yang menjerumuskannya kepada kemurkaan Allah dan kepedihan siksanya yang tiada tara. Itulah tipuan munafik pada dirinya sendiri, padahal dia menduga telah berbuat baik kepada dirinya itu, sebagaimana firman Allah, dan tidaklah mereka menipu melainkan terhadap dirinya sendiri. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan mereka berdusta. Ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit. Ada pendapat yang mengatakan bahwa penyakit itu berupa keraguan. Pendapat lain mengatakan ria. Pendapat yang lain lagi mengatakan rijs, kekejian, kekotoran. Yang benar ialah kesemuanya itu,
yakni penyakit yang ada dalam hati kaum munafik ialah keraguan, ria, dan kekejian kekotoran. Penyakit ragu karena mereka meragukan risalah Nabi dikatakan ria karena mereka menampakkan keimanan padahal mereka kafir, dan dikatakan kekejian karena mereka kafir kepada apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad. Tidak diragukan lagi bahwa kekafiran merupakan kekejian dan kekotoran. Lalu Allah menambah penyakitnya itu, yakni menambah keraguan, ria, dan kekejian itu. Demikianlah, balasan tersebut berupa perbuatan sejenis. Hal itu seperti firman Allah Ta'ala, adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira.